Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Erwina Banjarnahor dengan NIM 13026250001. Oke teman-teman semuanya, adapun tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas proyek saya dengan mata kuliah Fisika Dasar 2 dengan dosen pembimbing Ibu Vina Bekti Utami, dan tidak lain untuk teman-teman semuanya memahami materi yang akan kita pelajari bersama-sama. Oke. Di video kali ini kita akan membahas tentang sirkuit. Nah, teman-teman, bukan sirkuit yang di balap-balapan itu ya. No, tidak. Nah, mungkin kita akan bahas ada kaitannya sedikit tentang sirkuit yang di balap-balapan itu. Jadi, kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya, kata rangkaian listrik yang pertama di benak teman-teman semuanya itu tuh apa sih? Gitu. Kalau saya sendiri, kalau rangkaian listrik pasti ada rangkaian seri, paralel, mencari tegangan, arah loop gitu, ya kan? Nah, mungkin pikiran kita hampir mirip ya teman-teman semuanya ketika ada sebutan tentang rangkaian listrik. Tapi sebelum kita ke pemahaman rangkaian listrik, di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya tentang arus listrik, ya. Nah, pernah nggak sih teman-teman semuanya berpikiran tentang arus listrik itu tuh kayak ada muatan yang bergerak gitu, muatan positif sama muatan negatif. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan pemikiran teman-teman yang non-stop di situ doang. Nah, jadi teman-teman semuanya, pemahaman teman-teman tentang arus listrik itu bergerak, ada sebuah partikel yang bergerak gitu. Jadi di sini bahwa ada sebuah buku mengatakan also an electric current is a stream of moving charges. Not all moving charges constitute an electric current. Nah, di sana dikatakan bahwa meskipun arus listrik aliran muatan yang bergerak, tidak semua muatan yang bergerak itu membentuk sebuah arus listrik. Jadi pemikiran teman-teman bahwa arus listrik itu adalah listrik yang mengalir. Tidak teman-teman. Jadi ada juga muatan listrik yang yang tidak bergerak itu membentuk arus listrik. Oke teman-teman, pernyataan itu benar ya teman-teman. Dimana tadi tidak semua muatan yang bergerak itu otomatis disebut arus listrik. Nah, mungkin inilah yang sering kita bingung kan di awal tentang arus listrik. Jadi supaya apa sih dia disebut sebagai arus listrik? Nah, ada syarat-syarat dari dia disebut sebagai arus listrik. Nah, gerakan seperti apa? Gerakan muatan seperti apa harus memenuhi syarat dia disebut sebagai arus listrik? Nah, yang pertama itu adalah ada jalur atau penghantar, teman-teman. Yang dimana artinya muatan harus mengalir lewat medium seperti kabel atau logam, bukan bergerak tanpa arah. Kan ada nih yang bergerak tanpa arah. Nah, yang kedua itu syaratnya gerakan terarah atau disebut juga dengan drift. Nah, kalau muatan cuma bergerak acak seperti elektron yang di dalam logam karena suhu, itu bukan arus karena tidak menghasilkan aliran bersih. Yang ketiga ada beda potensial. Nah, kalau di sebuah rangkaian itu tidak ada beda potensial, itu tidak disebut dengan arus listrik. Jadi maksud dari tegangan ini adalah tegangan yang mendorong muatan untuk bergerak dari satu titik ke titik lain secara teratur. Nah, intinya gini teman-teman, elektron bergerak acak dalam logam itu bukan arus listrik. Terus muatan yang meloncat-loncat tanpa arah jelas itu bukan arus listrik. Jadi bagaimana dikatakan arus listrik itu? Yaitu adalah elektron mengalir dalam kabel karena ada baterai, yaitu adalah arus listrik. Jadi arus listrik ini adalah aliran muatan listrik yang bergerak secara terarah melalui penghantar karena adanya beda potensial. Mungkin itu adalah pemahaman yang dasarnya dulu ya teman-teman tentang arus listrik. Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya. Langsung saja, tadi kan di awal kita sudah membicarakan tentang arus listrik ya. Sekarang kita ke rangkaian listrik atau bisa juga disebut dengan sirkuit. Rangkaian listrik itu adalah suatu sistem yang saling terhubung untuk menghasilkan arus listrik. Nah, rangkaian listrik ini terdiri dari berbagai komponen, banyak banget seperti yang kita kenal, resistor, ada kapasitor, ada induktor juga, dan sumber daya lainnya seperti baterai ataupun generator dan elemen-elemen lainnya masih banyak lah yang kita temui nanti di sirkuit ini. Nah,
Ketika komponen-komponen itu terhubung dengan benar, maka aliran listrik dapat mengalir untuk menjalankan fungsi perangkat elektronik yang kita inginkan. Contohnya nih, kita mau cas handphone, cas laptop, dan lain sebagainya. Oke, di rangkaian listrik ini ada beberapa jenis, yaitu ada 3 jenis yang kita akan pelajari. Nah, yang dimana yang pertama itu adalah rangkaian seri. Nah, kemudian rangkaian paralel, kemudian ada yang namanya rangkaian campuran atau mix atau disebut dengan seri paralel. Nah, lalu apa sih perbedaannya? Mari kita simak. Oke, yang pertama kita akan memahami tentang rangkaian seri. Jadi kita pahami dulu dasar-dasarnya, kemudian nanti kita langsung ke rangkaian listrik. Nah, rangkaian seri itu adalah rangkaian listrik yang hambatannya itu disusun secara bersebelahan atau satu cabang. Nah, pada rangkaian seri ini kuat arusnya tuh akan mengalir dari sumber energi baterai yang ada dan suatu hambatan ke hambatan lain melewati satu kabel. Makanya tadi di awal rangkaian seri itu adalah cuma satu cabang doang, nggak lebih gitu. Dan di rangkaian seri ini kuat arusnya di setiap cabang itu adalah sama, tapi beda potensialnya itu berbeda-beda. Nah, oke. Jadi dapat kita lihat rumusnya sebagai berikut. Oke, berikut rumusnya yang dimana tadi arus listriknya itu di setiap kabel tuh sama. Kalau tegangannya itu berbeda-beda, makanya dijumlahin, dan hambatannya juga ditambahin. Nah, boleh teman-teman amati untuk rangkaian seri. Oke, yang kedua ada rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel itu adalah rangkaian listrik yang hambatannya itu disusun secara bertingkat ataupun bercabang. Tadi kan rangkaian seri satu cabang doang. Jadi apa sih namanya? Kalau yang di rangkaian paralel ini adalah bercabang, jadi banyak cabang gitu. Nah, kalau di rangkaian paralel yang sama itu adalah setiap beda potensialnya, tegangannya yang sama. Selain kan kalau arus listriknya itu berbeda-beda di setiap cabang. Jadi kembali lagi tadi, kalau rangkaian seri arusnya sama tapi beda potensialnya itu berbeda. Sedangkan kalau di paralel arus listriknya yang berbeda sedangkan beda potensialnya itu sama. Oke. Kemudian dapat kita lihat di video berikut ini. Nah, ini adalah contoh rangkaian seri dan paralel. Nah, mohon maaf ya teman-teman kalau itunya rangkaiannya agak kurang. Nah, kalau kita lihat, kalau saya matikan saklar di rangkaian yang pertama tuh, yang ini ya bakalan mati semuanya tadi. Nah, kalau di sini ya satu mati, satu masih menyala gitu. Jadi dapat kita simpulin ya kalau di rangkaian seri, kalau lampu yang pertama mati, jadi semua lampu yang di cabangnya juga bakal mati. Lain dengan paralel. Nah, kalau kita lihat arah dari panahnya itu mulai dari yang tinggi ke yang rendah. Oke, yang jenis yang ketiga tadi adalah rangkaian mix atau seri paralel. Nah, kalau rangkaian ini dia itu digabung, ada yang seri, ada yang paralel. Nanti kalau mau paham selanjutnya langsung nanti ke contoh soal. Oke, selanjutnya adalah GGL, gaya gerak listrik. Nah, jadi perangkat gaya gerak listrik ini itu menghasilkan energi dari agar dapat mendorong muatan dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, satuan dari GGL itu sendiri adalah joule per coulomb.